Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog bersama saya Gali Saputra. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyimak dialog kami bersama DPRD Kota Surakarta terkait dengan KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025. Dan saat ini untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kami Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik Mas, sekali. Dan sesuai Sehat, kan? pembahasan kali ini Ya. tentang KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS 2025. Dan tapi sebelum berbicara lebih lanjut terkait hal ini, mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sih Pak KUPA PPAS dan KUA PPAS itu untuk masyarakat yang mungkin masih awam seperti itu Pak? Jadi KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025 ini adalah bagian dari tugas kami di DPRD Kota Surakarta bersama-sama dengan pemerintah Kota Surakarta di dalam rangka menyusun APBD, baik itu nanti untuk APBD perubahan di tahun 2024 dan APBD murni untuk tahun 2025. Jadi kalau yang KUPA PPAS 2024 nanti muaranya adalah kita bicara mengenai APBD perubahan tahun 2024. Jadi rencana-rencana kerja apa saja yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta di sisa waktu atau perubahan anggaran tahun 2024. Kalau kaitannya dengan KUA PPAS 2025, itu nanti muaranya adalah kita berbicara mengenai proses penyusunan APBD tahun 2025 atau APBD murni yang akan dimulai dari Januari 2025 sampai dengan Agustus 2025. Jadi memang dalam 1 tahun anggaran itu kita akan membahas, DPRD akan membahas dengan pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini adalah tim anggaran pemerintah kota 2 kali. Jadi anggaran murni dan anggaran perubahan. Di sini nanti tentunya akan berbicara kaitannya dengan program kerja yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah kota setelah ada persetujuan bersama mulai dari tahapan KUPA PPAS 2024, ini lanjutan dari yang di anggaran murni tahun 2024 dan KUA PPAS untuk tahun 2025 begitu. Dan kemarin baru saja diparipurnakan, disampaikan nota penjelasan Wali Kota yang berkaitan dengan KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS tahun 2025 yang sekarang ini sudah ditindaklanjuti oleh kami di DPRD dengan ada rapat-rapat kerja komisi-komisi yang ada di DPRD. Gitu. Kalau kita lihat Pak dari KUA PPAS 2025 ini secara garis besar kebijakannya itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara mengenai KUA tahun 2025, tentunya di sana nanti akan kita bicarakan berkaitan dengan kebijakan analisis makro ekonomi yang ada di pemerintah kota, kemudian juga dalam rangka untuk penyusunan APBD yang tentunya realistis dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian analisis penyusunan kaitannya dengan kebijakan pendapatan daerah, kemudian pembiayaan daerah, dan juga belanja daerah. Ini kalau KUA biasanya bicara terkait itu, analisa kebijakan makro, kemudian analisa penyusunan APBD yang realistis dan rasional, dan kemudian analisis kaitannya dengan penyusunan rencana pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 3 hal ini yang nanti akan kita bicarakan di KUA 2025. Realistis dan rasional ini tentunya juga berhubungan atau sesuai dengan isu-isu strategis seperti itu Pak? Betul, iya. Jadi kalau kita menyusun anggaran itu tidak realistis, tentunya ya kita tidak akan melihat potensi-potensi yang ada di pemerintah kota. Jadi mungkin keinginannya terlalu tinggi tetapi tidak didukung dengan anggaran dan lain sebagainya yang sesuai. Ini yang perlu kita realkan.
dan rasional. Gitu. Kalau isu strategisnya untuk kebijakan tahun 2025 ini seperti apa sih, Ya. Pak? Beberapa isu yang mendasari berkaitan dengan pembahasan yang nanti akan kita lakukan di tahun 2025 adalah tentunya kaitannya dengan kebijakan atau perhitungan kenaikan PAD. Ini menjadi hal yang pasti karena tiap tahun kan kita inginnya PAD atau pendapatan asli daerah di pemerintah kota itu kan bisa meningkat. Kemudian juga di tahun 2025 kita dibayang-bayangi dengan kaitannya dengan naiknya belanja pegawai. Ya, karena ini sebagai dampak dari kebijakan penerimaan ASN yang di tahun 2024 dan sekaligus juga kebijakan kaitannya non ASN. Ini yang menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru kaitannya dengan ASN. Kemudian juga nanti kita bicara kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Ada pendidikan, ada kesehatan. Ini yang memang dari tahun ke tahun menjadi fokus kita. Kebutuhan dasar masyarakat itu harus menjadi hal yang penting diperhatikan. Gitu. Kemudian di bidang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain, misalnya saat ini yang kita fokus juga kaitannya dengan penanganan stunting. Kita mentargetkan nanti di tahun 2025 itu zero stunting baru. Itu karena di tahun ini kan kita programnya pemerintah cukup banyak di dalam rangka untuk menekan stunting yang ada di Kota Surakarta. Kemudian juga membuka lapangan kerja yang baru, kemudian kaitannya dengan UMKM. UMKM ini juga menjadi saat ini trennya cukup baik, apalagi dengan digitalisasi UMKM. Bahkan termasuk untuk pariwisata seperti itu, Pak? Pariwisata juga ini menjadi hal yang penting karena banyak destinasi-destinasi baru yang saat ini juga menjadi andalan pemerintah kota di dalam rangka untuk menarik orang-orang dari luar Solo untuk datang ke Kota Solo. Kita tidak punya sumber daya alam, tetapi wisata-wisata yang kita kembangkan itu bisa wisata olahraga, bisa wisata kesehatan. Sekarang ini menjadi bagian dari wisata juga, wellness tourism dan sport tourism itu pasti. Kemudian juga kita punya aset-aset budaya yang lainnya, ada keraton, ada Mangkunegaran, ini yang memang juga menjadi fokus kita kaitannya dengan pariwisata. Itu, Mas. Dengan cakupan yang cukup luas dan banyak ini tentunya plafonnya juga cukup besar ya, Pak. Besar. Nanti mungkin bisa dijawab setelah jeda yang berikut ini ya, Pak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog, dan kami masih membahas seputar KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS 2024 ya, Pak. Betul. Dan tadi memang cakupannya begitu luas, mulai dari pariwisata, infrastruktur, semua aspek. Ya. Dan ini plafonnya nanti akan seperti apa, Pak? Ini? Yang di 2025 itu kaitannya dengan proyeksi pendapatan itu nanti kita perkirakan di 2025 sekitar 2,1 sekian triliun. Jadi kalau angka kan mungkin kalau digitnya nanti jadi kita secara global saja. Kemudian dari 2,1 itu kaitannya dengan PAD yang murni sekitar 900-an sekian miliar. Kemudian yang lainnya di luar PAD itu sekitar 1,2 kalau tidak salah. Jadi totalnya untuk proyeksi pendapatan ya di sekitar 2,137 kalau nggak salah triliun. Oke, dan termasuk nanti ada belanja tidak terduga juga. Iya, belanja tidak terduganya di proyeksi tahun 2025 itu sekitar 15 miliar.
kalau tidak salah. Untuk proyeksi pembiayaan daerah dan segala macam itu Pak? Di pembiayaan daerah diantaranya nanti yang memang harus difokuskan adalah sekitar hampir sama dengan pendapatan, paling selisih sedikit 2,132 kalau nggak salah itu triliun. Dan ada untuk surplus dan defisit anggaran Dan itu. nanti di tahun 2025 itu kita kan ada surplus sekitar 5 miliar. Nah itu nanti surplus itu nanti akan kita gunakan, kita proyeksikan untuk menambah penyertaan modal di Perumda Pergudangan Pendaringan Kota Surakarta. Itu jadi untuk menambah modalnya Perumda Pergudangan. Gitu, Mas. Oke, kalau dari tadi awal kita sudah membahas panjang lebar soal KUA PPAS tahun 2025. Tapi kalau kebijakan umum dan prioritas di KUPA PPAS tahun 2024 ini seperti apa Pak? Di kaitannya dengan KUPA tahun 2024, di antaranya nanti yang akan kita fokuskan adalah penyesuaian kaitannya dengan PAD yang memang biasanya pada saat awal tahun anggaran itu kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa tercapai. Nah, kemudian itu kita sesuaikan di tahun 2024 akhir di kebijakan umum perubahan anggaran. Kemudian juga kita akan menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan darurat. Kebutuhan mendesak dan darurat ini yang memang biasanya pada saat pelaksanaan APBD murni, pelaksanaan APBD awal di tahun 2024 itu ada hal-hal yang memang dulu belum ada, misalnya kebijakan dari pusat, tetapi kemudian muncul kebijakan baru. Nah, ini yang memang harus kita sesuaikan karena sifatnya itu mendesak dan darurat yang kemudian berakibat pada terjadinya perubahan atau kebijakan mendahului perubahan anggaran di situ. Kemudian juga penyesuaian silpa. Penyesuaian silpa itu biasanya di perubahan anggaran di situ akan kita sesuaikan. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang kaitannya kebijakan dari pemerintah pusat, kaitannya dana-dana transfer yang memang kemudian ada perubahan. Nah, ini perlu kita lakukan perubahan di kebijakan umum perubahan anggaran. Juga kegiatan yang terkait dengan ada bantuan-bantuan yang dari pemerintah provinsi, ini juga harus kita sesuaikan. Dan selain itu juga ada penyesuaian untuk belanja cukai tembakau dan segala macam. Ya, itu menjadi salah satu juga cukai tembakau dan dana bagi hasil. Itu Mas. Dan untuk insentif fiskal tahun 2024 itu juga masuk termasuk itu juga. Jadi ada tadi yang saya sampaikan ada perubahan kebijakan yang di tingkat nasional pusat lah, tentunya kebijakan fiskal insentif itu harus disesuaikan juga. Bahkan untuk alokasi khusus untuk air juga di situ juga ada ya Pak ya. Yang tahun 2024 ini kebetulan juga ada tambahan anggaran dari Kementerian PUPR kepada Dinas PUPR, kaitannya dengan program air minum. Oke. Lalu untuk proyeksi pendapatan untuk KUPA tahun anggaran 2024 ini seperti apa Pak? Di kebijakan KUPA untuk tahun 2024 diantaranya kita mencermati juga kaitannya perubahan potensi PAD tadi yang saya sampaikan. Jadi PAD kita diproyeksi untuk KUPA 2024 itu sekitar 890 kalau tidak salah miliar. 890. Kalau di pendapatannya ya sekitar 2,1 sekian triliun.
tetapi untuk PAD-nya 890 miliar, kemudian juga yang lain-lain ada beberapa ada yang berkurang, ada yang naik kaitannya dengan pajak daerah, retribusi daerah itu di tahun 2024 ini karena pengaruh adanya undang-undang yang berkaitan retribusi dan pajak daerah itu kita banyak sekali yang harus kita sesuaikan, Mas. Jadi untuk pajak daerah memang naik, tetapi untuk retribusinya turun. Kemudian yang di sisi yang lain juga ada yang naik dan ada yang turun juga. Termasuk untuk pendapatan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah juga, Pak? Betul, ya itu juga perlu disesuaikan. Untuk angkanya sampai berapa, Pak? Ya total tadi yang saya sampaikan kalau dari angka-angka tadi baik itu pajak, kemudian retribusi dan lain sebagainya, totalnya ya hampir 890 miliar. Dan ini semua masih berproses untuk pengerjaan ya, Pak? Masih memasuki tahap apa, Pak, ini, Pak, proses pengerjaannya? Ya ini berarti hampir di tahun perubahan anggaran ini ya harapannya memang sudah selesai nanti final di Desember 2024 itu. Termasuk untuk yang 2025 ini nanti juga penyusunannya sedang berjalan atau? Sudah yang kaitannya dengan perencanaan saya kira untuk tahun 2025 juga sudah selesai, tinggal nanti kita penyesuaian pada saat pembahasan di komisi-komisi, kemudian juga nanti ditindaklanjuti dengan pembahasan di Badan Anggaran dan dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Kota Surakarta. Nanti akan kita sepakati bersama kalau rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota sudah selesai, kemudian kita paripurnakan. Kalau targetnya kaitannya dengan KUPA BPAS 2024 ini nanti akan kita sepakati bersama di tanggal 31 Juli 2024. Baik, Pak. Dan tentu dalam proses penyusunan ini ada dinamikanya, ada tantangannya tersendiri. Betul. Nanti akan kita bahas ya, Pak. Siap. Di segmen terakhir, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami masih membahas persoalan terkait KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025. Dan di segmen terakhir ini saya akan mencoba menanyakan seperti apa sih, Pak, proses atau dinamika penyusunan dari dua kebijakan ini di periode yang hampir habis ini ya, Pak? Jadi kalau berbicara mengenai proses, saya kira memang prosesnya kan tidak serta-merta itu kemudian jadi dan kemudian disampaikan di DPRD lewat forum paripurna dan kemudian juga dibahas di DPRD antara pemerintah kota, dalam hal ini tim anggaran dan Badan Anggaran DPRD. Tetapi proses itu sebenarnya sudah mulai dari tahapan-tahapan yang cukup panjang. Jadi bicara mulai awal dari tahapan perencanaan pemerintah kota, di mana perencanaan itu juga mengakomodir semua usulan atau kepentingan-kepentingan yang menjadi masukan masyarakat. Kalau bagian dari perencanaan itu yang mengakomodir kepentingan DPRD itu adalah pada saat kami DPRD turun ke Dapil di dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang melalui reses. Jadi reses di DPRD itu ada 3 kali dalam setahun. Nah, bagian dari usulan-usulan masyarakat yang masuk kepada kami pada saat reses itu, ini kemudian kami sampaikan kepada pemerintah kota, kemudian juga diolah menjadi bagian dari perencanaan, bisa dalam tahun anggaran, bisa dalam perubahan anggaran. Nah, lewat perencanaan ini kemudian yang muncul yang namanya RKPD. RKPD ini kemudian menjadi tahapan yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah kota, karena tidak hanya melalui tahapan-tahapan tadi, tetapi juga melalui tahapan evaluasi atau fasilitasi yang ada di pemerintah provinsi. Jadi sebelum itu disampaikan pada kami, itu menjadi
tugasnya pemerintah kota untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi. Kemudian setelah selesai, itu tadi yang kemudian menjadi bahan atau bagian dari kegiatan-kegiatan yang nanti akan ditindaklanjuti, yang masuk kalau di perubahan anggaran itu masuk di KUPA PPAS tahun 2024, kemudian kalau yang untuk 2025 masuknya di KUA PPAS tahun 2025. Jadi memang tahapannya sangat panjang dan tadi bicaranya kan kaitannya dengan realistis dan rasional, itu kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tahapannya memang cukup. Dan dalam prosesnya nanti masih bisa berubah ya Pak? Masih. Jadi kalau itu nanti kebijakan KUA PPAS tahun 2025, kalau dalam perjalanan kemudian perlu disesuaikan atau dievaluasi, untuk menyesuaikannya adalah pada saat nanti kita bicara kaitannya dengan KUPA dan PPAS tahun 2025 yang akan datang. Nah, kalau yang sekarang ini untuk KUPA dan PPAS tahun 2024 itu bagian dari evaluasi untuk KUA dan PPAS tahun 2024 yang sudah berjalan. Jadi sudah berjalan, kemudian ternyata ada perubahan-perubahan tadi, ada kebijakan insentif fiskal, ada penyesuaian PAD, ada kaitannya dengan kebijakan masalah kalau yang di tahun 2024 kemarin salah satunya adalah tadi belum saya sampaikan, kebijakan kaitannya dengan pegawai. Kan di tahun kemarin ada THR dan gaji ke-13, itu bagian dari hal yang harus disesuaikan karena sebelumnya mungkin belum masuk. Nah, evaluasinya di situ Mas, penyesuaiannya. Oke. Dan dari proses penyusunan yang cukup panjang ini Pak, harapannya nanti akan seperti apa Pak? Sampai akhirnya nanti muncul KUA PPAS tahun 2025 dan mungkin sampai nanti KUPA berikutnya. KUPA berikutnya seperti itu Pak. Ya, harapannya apa yang kita lakukan saat ini dengan pemerintah kota adalah dalam rangka untuk memenuhi harapan-harapan dan juga kita ingin berbuat yang lebih baik untuk masyarakat Kota Surakarta. Jadi berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan dan kemudian juga sudah kita pasang anggarannya dan kita setujui bersama, tentunya nanti bisa dilaksanakan di dalam rangka untuk menciptakan masyarakat Kota Solo yang lebih sejahtera, termasuk juga penciptaan lapangan-lapangan kerja baru, kemudian kita mendukung UMKM yang saat ini memang tumbuh subur di Kota Solo. Ya, dengan era digitalisasi ini kan kemudian kita juga akan mensupport mereka, para UMKM yang sudah sangat banyak dan perlu kita bina. Dan mungkin ada juga harapan untuk kawan-kawan di DPRD, di pemerintahan yang saat ini juga sedang melakukan proses penyusunan ini Pak. Ya, jadi kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan ini memang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Surakarta. Jadi ya kalau yang untuk sifatnya kegiatan-kegiatan yang rutinitas, saya kira saat ini juga sudah mulai dikurangi, tetapi anggaran kita lebih kita fokuskan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Pak atas waktunya dan pembahasannya siang kali ini. Dan itu tadi pemirsa hasil dialog kami bersama Ketua DPRD Kota Surakarta, dan memang untuk saat ini proses penyusunan KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS 2025 masih terus berjalan, dan seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD tadi, proses penyusunan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi warga Kota Surakarta. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya Gali Saputra pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.